Shalom, perkenalkan nama saya Mercy Lisa Araini, NIM 1902111784. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Johann Hendrich Pestalozzi, pendirian sekolah dasar modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Johann Hendrich Pestalozzi, pendirian sekolah dasar modern. Sepak awal studi ini kita telah terlibat dalam suatu ziarah yang berniat memahami perkembangan pelayanan pendidikan agama dalam kebudayaan Yahudi Kristen bagi Barat. Tatkala kita membaca ideal dan saran dianjurkan oleh pendidik besar tertentu, kita merasa kagum akan mutu prestasinya, tetapi kata masing-masing sembarangan dinilai dari segi dampak secara langsung di kemudian terdapat persekolahan. Maka kebanyakan usaha tersebut dapat disamakan dengan suara orang berseru-seru di padang gurun. Nah, di sini terdapat dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-3a, seakan-akan setiap angkatan baru perlu menemukan roda pendidikan kembali sesudah mereka tutup usia. Masih banyak anak yang tidak diberikan kesempatan dididik secara formal. Memang pengalaman belajar disediakan bagi anak-anak dari keluarga atas, tetapi isinya berporos pada kebudayaan Yunani Romawi dan tidak mencakup peralatan yang akan memperlengkapi mereka hidup berhasil di tengah-tengah negeri mereka masing-masing. Luther mendesak para pemimpin di kota praja Jerman untuk mendirikan sekolah, dan sebagai dari usaha itu berbuah, tetapi gagasan mulia itu tidak diwujudkan dalam sistem persekolahan yang mencakup kebutuhan semua anak di Jerman. Di Jenewa, Calvin pun rajin dalam usaha mendirikan sekolah, dan terutama akademik Jenewa yang menjadi perguruan tinggi bagi bakal pemimpin gereja reformasi di seluruh Eropa. Pada gilirannya, Comenius mengubah haluan pendidikan tatkala ia memprakarsai pendidikan yang lebih berporos pada pengalaman hidup si anak daripada pendidikan bertitik tolak dari praduga ajaran dogmatika. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang riwayat hidup Johann Hendrich Pestalozzi dari tahun 1746 sampai 1427. Johann Heinrich Pestalozzi lahir dan dibesarkan di Jutri, salah satu dari 13 kanton yang digabungkan dalam Federasi Swiss, walaupun secara resmi masing-masing kanton itu adalah merdeka. Namun kebanyakan penduduk Zurich sendiri jauh dari keadilan sosial. 140.000 warganya hidup di bawah penindasan dan 5.000 orang warga gaya hidup ke 140.000. Orang ini lebih dekat dengan gaya hidup yang dialami hewan daripada manusia. Mereka sama harus membayar pajak yang besar sehingga tidak ada jalan keluar dari lingkaran setan yang mendala kehidupan mereka setiap hari. Karena mereka tidak melihat adanya satupun cahaya harapan, maka laki-laki seringkah mabuk, ibu keadaan buruk yang sama itu. Mereka ini jarang sekali bersekolah,
Kalaupun ada sekolah, mutunya amat rendah. Biasanya pada musim salju, salah seorang warga yang mempunyai rumah menerima beberapa anak di dalamnya untuk mengajari mereka dan menghafalkan katekismus Heidelberg. Kurikulum dalam pemikiran Pestalozzi berporos pada 3 unsur yang kita jumpai dalam tari pendidikan, yaitu akal, matra intelektual, tangan, matra jasmani dan hati, matra akhlak dan keagamaan. Dengan ruang lingkup itu, ia yakin bahwa si anak akan mengalami pendidikan yang komprehensif, yakni kurikulum yang mencakup pokok-pokok paling utama yang perlu diketahui atau dialami si anak, dan suatu kurikulum yang berimbang dalam arti kekal. Tangan dan hati menerima bimbangan yang latihan yang sama bobotnya. Selanjutnya ringkasan. Pestalozzi boleh menerima julukan seorang gagal yang amat berhasil. Ia gagal dalam usahanya menjadi seorang pendeta, pengacara, dan petani. Tetapi akhirnya ia menemukan panggilan hidup yang sesuai dengan bakat dan keprihatinan terhadap nasib kaum jelata. Dari pihak iman Pestalozzi sendiri, di tengah-tengah semua kegagalannya, Tuhan sedang persiapkan bagi pelayanan pedagogis demi anak-anak miskin dan anak-anak yang dikasihinya juga. Dari segi iman dan teologi, ia lebih dekat dengan Yakobus daripada Paulus, karena dengan seluruh hidupnya, ia ingin mentaati nasihat Yakobus. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Di sini ada tertulis di kitab Yakobus pasal 1 ayat 22a. Ia bersandar pada Allah, Bapa dan Pencipta, demikianlah ia mendengar Allah sebagai perwujudan cara Allah bertindak. Begitulah orang yang percaya wajib menyesuaikan diri dengan irama alami. Yesus Kristus diakui sebagai manusia ideal dan juru selamat, tetapi jati dirinya sebagai teladan hidup cenderung lebih dipentingkan daripada pelayanannya sebagai juru selamat. Manusia sendiri mempunyai jati diri yang rangkap 5. Baik, sekianlah dari presentasi saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.